Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johanna Tania Olga, nomor induk mahasiswa saya channel 213. Saya di Prodi D3 Akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang akuntansi syariah dengan tema kerangka dasar penyelesaian dan penyajian laporan keuangan syariah. Dengan dosen pengampu saya Bapak Wirmi Eka Saputra. Agenda saya yang saya akan jelaskan yang pertama adalah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Beberapa hal yang harus saya jelaskan yaitu tujuan dalam kerangka dasar, pemakaian dan kebutuhan informasi, paradigma transaksi syariah, asas transaksi syariah, karakteristik interaksi syariah, tujuan laporan keuangan, bentuk laporan keuangan, asumsi dasar, karakteristik kualitatif laporan keuangan, kendala informasi yang relevan dan andal, unsur-unsur laporan keuangan, pengukuran unsur laporan keuangan entitas laporan berdasarkan PSK 101 revisi 2014 dan laporan keuangan Bank Syariah dengan PSK 101 revisi 2014. Lalu selanjutnya ada konsep dasar akuntansi syariah yang menurut AAOIP dan pemikiran Islam. Dengan beberapa hal yang saya jelaskan yaitu tujuan akuntansi syariah dan laporan keuangan, pemakai dan kebutuhan informasi, paradigma, asas dan karakteristik transaksi syariah, bentuk laporan keuangan, syarat laporan keuangan, perdebatan para pemikir akuntansi mengenai kerangka akuntansi, dan beberapa pemikiran ke depan mengenai akuntansi Islam. Yang pertama saya akan jelaskan adalah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau disebut dengan PSK. Yaitu pertama ada tujuan kerangka dasar. Pertama yang saya akan jelaskan yaitu penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam melaksanakan tugasnya. Kedua adalah penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga adalah auditor dalam memberikan pendapatan mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, dan para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Yang kedua adalah pemakai dan kebutuhan informasi. Berdasarkan IAI, pemakai laporan keuangan yang meliputi investor, pemilik dan cash, pemilik dana syirkah temporer, pemilik dana titipan, pembayar penerimaan zakat atau infak, sedekah, dan wakaf, pengawas syariah, karyawan, pemasok dan mitra usaha, pelanggan, dan pemerintah masyarakat. Paradigma transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual berdasarkan Al-Falah. Selanjutnya ada transaksi, asas transaksi syariah. Berdasarkan KDPPLK syariah, transaksi syariah berdasarkan pada prinsip yang pertama persaudaraan, keadilan, dan yang ketiga kemaslahatan, keseimbangan, universalisme. Yang pertama adalah persaudaraan atau disebut dengan ukhuwah, yaitu esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Kedua adanya keadilan atau disebut dengan adalah yang esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Berbagai hal yang harus kita perlakukan yaitu riba, kaliman, masyir, grahar, dan haram. Yang ketiga ada kemaslahatan atau maslahah, yaitu esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Yang keempat ada keseimbangan atau tawazun, yang esensinya merupakan keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, serta keuangan dan sektor real, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian.
Yang kelima ada universal atau disebut dengan syumuliyah. Esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan atau disebut dengan stakeholder, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta, rahmatan lil alamin. Selanjutnya ada karakteristik transaksi syariah. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan antara lain. Yang pertama adalah transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip atau disebut dengan saling paham dan saling ridha. Kedua, adanya prinsip kebebasan berinteraksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Selanjutnya ada uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Selanjutnya ada tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur kezaliman, dan tidak mengandung unsur masyir. Lalu tidak mengandung unsur grahar, tidak mengandung haram, tidak mengandung prinsip nilai waktu dari uang atau disebutnya time value of money. Selanjutnya ada transaksi yang dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar. Selanjutnya tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap atau disebut dengan risyawah. Dalam kerangka terdapat 7 laporan keuangan, yaitu tujuan utamanya adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambil keputusan ekonomi. Beberapa tujuan lainnya yaitu meningkatkan keputusan berdasarkan prinsip syariah dalam semua transaksi kegiatan usaha, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah tentang informasi aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan konsep prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan penggunaannya. Lalu ada informasi untuk membangun atau membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan data atau menginvestasikan pada tingkat keuntungan yang layak. Lalu ada informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik dana syariah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban atau obligasi fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Lalu selanjutnya ada bentuk laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan syariah yaitu posisi keuangan entitas syariah disajikan sebagai neraca. Informasi kinerja entitas syariah disajikan dalam laporan laba rugi. Informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah yang dapat disusun berdasarkan definisi dana. Informasi lainnya seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah dan catatan dan schedule tambahan. Lalu ada dasar asumsi dasar. Yang pertama adalah dasar akural, yaitu disajikan atas dasar akural, maksudnya bahwa pengaruh transaksi peristiwa lain diakui pada saat kejadian, bukan pada saat kas setara diterima dibayar, dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Sedangkan kelangsungan usaha yaitu disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usaha di masa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud dan berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika maksud tersebut atau keinginan tersebut timbul, maka keuangan tersebut harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan atau digunakan. Lalu ada karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik
merupakan ciri khas yang merupakan informasi dalam laporan keuangan yang berguna bagi pemakai. Terdapat 4 kualitatif pokok, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Yaitu dapat dipahami, relevan, dan keandalan. Kendala informasi yang relevan dan andal yaitu tepat waktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Unsur-unsur laporan keuangannya yaitu sesuai karakteristik laporan keuangan entitas syariah, antara lain yaitu komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan universal yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan ekuitas. Yaitu posisi keuangan. Posisi keuangannya itu unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengakuan posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan syariat, perorat, dan ekuitas yang didefinisikan berikut. Aset, kewajiban, dana, syariat temporer. Aset itu adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan dan akan diperoleh entitas syariahnya. Kedua adalah kewajiban, itu merupakan yang entitas syariahnya masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. Lalu ada dana syikat temporer, itu dana yang terima sebagai investasi dalam jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Baru ada kinerja. Kinerja yaitu bersangkutan dengan pengukuran penghasilan bersih atau laba dan penghasilan beban, yaitu penghasilan, beban, dan hak pihak ketiga atas bagi dana syikat temporer. Yang kedua adalah laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Lalu ada komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Lalu ada pengukuran. Pengukuran itu dibagi menjadi 3, yaitu historis, kini, dan realisasi atau penyelesaian. Historis ini dicatat sebagai pengeluaran kas atau yang dibayar atau sebesar nilai wajar dan imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada waktu perolehan. Kalau biaya kini atau disebut dengan current costs dinilai dalam jumlah kas yang seharusnya dibayar bila aset sama atau setara kas yang sekarang. Yang ketiga adalah nilai realisasi atau penyelesaian. Dasar pengakuan yang lainnya digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis. Ini biasanya digabungkan dengan dasar pengukuran yang lain. Lalu ada laporan keuangan entitas syariah berdasarkan PSK 01 revisi 2014. Laporan keuangan ini disajikan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah pada anggaran dasarnya. Terminologi dalam PSK ini dapat digunakan oleh entitas yang bereproduksi laba, sedangkan entitas yang tidak berorientasi laba atau memiliki untuk ekuitas yang berbeda untuk menyesuaikan deskripsi pada beberapa posisi keuangan. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan pada akhir periode. Kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang keempat adalah laporan arus kas selama periode. Dan kelima adalah laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode. Yang keenam adalah laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode. Yang ketujuh adalah catatan arus kas laporan keuangan. Kedelapan adalah informasi komparatif mengenai periode sebelumnya. Kesembilan adalah laporan posisi keuangan pada awal periode kooperatif yang disajikan ketika entitas syariah. Lalu ada laporan keuangan bank syariah berdasarkan revisi 2014. Itu adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi penghasilan kooperatif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekompensasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber penggunaan dana kebajikan dana, dan catatan atas laporan keuangan. Konsep dasar menurut
AOV dan pemikiran Islam. Yang pertama ada tujuan akuntansi keuangan. Laporan keuangan dapat digunakan sebagai panduan dewan standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Yang kedua ada tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada saat akuntansi belum mengatur. Lalu ada tujuan akan membantu manajemen dalam membuat penimbangan atau judgment pada saat menyusun laporan keuangan. Lalu ada tujuan jika diungkapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan penggunaan serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. Lalu ada penempatan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Ini seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Lalu ada tujuan akuntansi keuangan, yaitu pertama menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat. Kedua, untuk menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah. Tiga adalah untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktif lain dari lembaga keuangan syariah. Keempat adalah untuk menyiapkan informasi laporan keuangan yang berguna kepada laporan keuangan sehingga mereka dapat membuat keputusan tepat dalam lembaga keuangan. Lalu ada 7 laporan keuangan kepada pengguna informasi luar, yaitu memberikan informasi tentang kepatuhan lembaga keuangan syariah, memberikan informasi tentang sumber dana ekonomi dan kewajiban lembaga keuangan syariah, memberikan informasi kepada pihak yang terkait dengan penerimaan dan penyaluran zakat pada lembaga keuangan syariah. Yang keempat, ada memberikan informasi untuk mengestimasikan arus kas yang dapat direalisasikan. Lalu selanjutnya ada memberikan informasi agar penggunaan dana keuangan dan menilai dengan mengevaluasi lembaga keuangan syariah. Baru selanjutnya ada memberikan informasi tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dari lembaga keuangan syariah. Selanjutnya adalah kedua, pemakai dan kebutuhan informasi. Pertama adalah pemegang saham, pemegang investasi, pemilik dana tabungan, pihak yang melakukan transaksi bisnis, pengelolaan zakat, pihak yang mengatur. Paradigma asas dan transaksi syariah. Yang keempat ada bentuk laporan keuangan. Bentuk laporan keuangan ini berdasarkan posisi keuangan, laba rugi, perubahan ekuitas atas laporan perubahan saldo laba, laporan arus kas, laporan perubahan investasi yang dibatasi dengan ekuivalennya, sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan, baru sumber dan penggunaan dana zakat hasan. Syarat laporan keuangannya yaitu relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, konsisten, dan dapat dimengerti. Perdebatan pada pemikir akuntansi syariah mengenai kerangka akuntansi, yaitu entitas unit akuntansi, kegiatan usaha yang berkelanjutan, periodisasi, satuan mata uang, dan konservasi. Lalu ada beberapa pemikiran ke depan mengenai akuntansi syariah, yaitu pertama adalah neraca yang menggunakannya saat ini atau Core Balance Sheet atau IFRS International Financial Reporting dan laporan nilai tambah valuan at Thank you.